Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saya mohon maaf, harusnya Anda di mata kuliah ini juga belajar sedikit tentang terjemahan Al-Quran dan bagaimana Anda mengkritik, terutama mengkritik terjemahan kata atau mengkritik terjemahan mufradah. Jadi ketika Anda melihat satu terjemahan, bisa jadi di situ ada kesalahan. Saya kasih contoh adalah aulia atau wali. Nah, kemarin jadi satu perdebatan ya. Jadi wali itu artinya apa ya? Satu karena di Depak artinya pemimpin dulu ya, sekarang berubah menjadi teman gitu ya. Kemudian yang satu berpegang itu adalah pemimpin. Kemudian yang lain mengartikan itu kemudian teman setia. Ini adalah jenis perdebatan begitu ya. Sejatinya kalau kita merenung, merefleksi dua penerjemahan ini tadi, baik pemimpin maupun teman setia, itu ujungnya sama. Jadi kalau orang itu tidak memilih teman setia gitu ya, maka teman setia aja enggak, apalagi pemimpin kan gitu ya. Masa kita mau meletakkan urusan kita kepada orang yang kita tidak setia pada orang itu kan gitu. Jadi kalau mau kita berpikir begitu, tapi memang riskannya budaya Indonesia itu dalam sisi budaya ilmiahnya memang seringkali bermasalah. Jadi kalau tidak letterlock bahasanya begitu, maka seringkali tidak difahami begitu gitu. Jadi seringkali bahasa letterlock itu lebih aman daripada yang tidak letterlock. Makanya pemimpin ya lebih baik yang disebut pemimpin, karena memang konteksnya memang lebih cocok ke sana. Tapi ini adalah gambaran tentang terjemah. Nah, harusnya Anda mampu memahami terjemah dan mampu memahami mengkritik ya, mereview gitu ya. Mereview itu melihat kembali jadi terjemahan kita terhadap Quran. Nah, terjemahan itu sesungguhnya bisa dibagi jadi dua. Terjemah harfiah yang lebih memperhatikan kesesuaian dengan struktur bahasa asal. Kalau ini bahasa Arab, maka terjemahan itu harus semirip mungkin dengan struktur Arab. Kalau bahasa Inggris ya semirip mungkin dengan bahasa Inggris. Nah, ini namanya harfiah atau sering disebut dengan terjemah letterlock. Nah, yang kedua adalah terjemah maknawiyah, yang sering juga disebut terjemah tafsiriyah. Terjemah maknawiyah atau konteks ya. Kalau yang di sana tadi tekstual, kalau ini kontekstual gitu ya. Jadi terjemah maknawiyah tafsiriyah yang lebih memperhatikan kesesuaian dengan struktur bahasa pengguna terjemahan. Jadi kalau dari bahasa Arab ke Indonesia ya, maka terjemahan itu bagaimana difahami oleh orang Indonesia, bukan yang penting struktur Arabnya terjaga enggak, tapi bagaimana difahami orang Indonesia. Nah, ini ya, jadi ada dua jenis terjemahan ini. Kemudian terjemah Al-Quran itu ada dua. Karena yang terjemah ada dua, maka terjemah Quran pun juga dibagi jadi dua. Tapi yang harus Anda pahami sebelum saya jelaskan yang terjemah Quran, rentang antara harfiah dan maknawiyah ini luas. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa menerjemah harfiah letterlock total, karena bahasa itu sebenarnya nggak bisa diterjemahkan. Juga tidak ada yang mengatakan bahwasanya kita boleh menerjemahkan maknawiyah itu sebebas mungkin, juga nggak bisa. Artinya apa? Rentangnya luas. Jadi harfiah yang berasa maknawiyah juga ada, yang maknawiyah berasa harfiah juga ada. Kenapa? Kalau kita bikin titik koordinat, maka yang betul-betul di posisi netral 0 itu juga nggak ada. Yang betul-betul di ekstrim kanan juga nggak ada, ekstrim juga nggak ada. Karena apa? Ini rentangnya luas. Jadi kadang-kala harfiah, tapi ya terpaksa kita menggunakan maknawiyah. Kadang menyebut maknawiyah ya nggak bisa lepas dari harfiah, karena maknawiyah itu baru akan muncul kalau ada harfiah. Oke, harus Anda pahami betul di sini ya. Jadi kalau nanti harfiah ya nggak harfiah total. Jadi, kalau maknawiyah juga nggak maknawiyah total. Tapi mabda'nya awalnya itu memang dia menyebut dirinya harfiah. Kalau terpaksa nggak bisa harfiah, maka dia maknawiyah. Kalau orang udah mabda'nya itu maknawiyah, maka
dia tetap harus menggunakan harfiah. Nah, terjemah Al-Quran terjemah Al-Quran itu juga bisa dibagi jadi dua. Terjemah Quran harfiah, yang konon terjemah depak itu diusahakan mabda awalnya itu harfiah. Meskipun beberapa kadang menggunakan tafsir dalam catatan bawahnya gitu ya, catatan kakinya, atau kadang terpaksa harus maknawi ya. Ada juga terjemah tafsiriyah yang dipopulerkan ya. Ingat istilahnya itu dipopulerkan M. Thalib dalam terjemah tafsiriyah Al-Quran. Tapi sesungguhnya terjemah Quran atau tafsir Quran awal itu adalah ya terjemah maknawi ya. Nah, disitulah kemudian ada perdebatan apakah tafsir itu sama dengan terjemah, apakah terjemah itu sama dengan tafsir gitu ya. Itu terjadi perdebatan. Tapi bagi saya memang tafsir itu belum tentu terjemah, tapi terjemah ya harus tafsir. Karena kalau Anda menerjemah mau tidak mau harus ngerti Quran kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, ini bahasa yang dipopulerkan begitu. Nah, kita kasih contoh walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Ini letter lock harfiah. Akhir itu yang mana? Akhir itu bentuknya apa? Permulaan itu bentuknya apa? Ya, ada alternatif tasfiyah. Karena walal akhirah, akhir gitu ya. Akhir apa kan gitu. Itu kita kan tidak jelas. Ya, yang jelas akhir lebih baik dari permulaan. Padahal juga belum tentu begitu. Kadang permulaan lebih baik daripada akhir kan gitu. Ya. Oke. Kalau orang proses A kemudian diterima melamar gitu, diterima barangkali akhirnya itu lebih baik dari. Tapi kalau kemudian lamar A kemudian ditolak, barangkali awal itu lebih baik kan gitu. Ya. Jadi ukuran akhir dan yang baik itu ukurannya apa kan itu kan tidak terlihat jelas di sini. Maka alternatif terjemahan tafsiriyah, saya bilang tafsiriyah karena ini sudah masuk pemahaman di situ gitu. Contoh tafsirnya adalah dan sungguh alam akhirat itu lebih baik bagimu dari alam dunia. Memang akhir di sini ada yang mengartikan, ada yang menafsirkannya itu adalah akhir, alam akhirat itu. Al-ula itu ad-dunia. Maka sungguh alam akhirat itu lebih baik bagimu daripada alam dunia. Ini juga tafsir itu, tapi tafsir ya. Atau juga bisa juga Anda sebut walal akhirat khairul laka minal ula itu, dan sungguh hasil akhir itu lebih baik dari proses awal. Ini kalau difahami al-akhirah di sini adalah tahap akhir, wal ula itu adalah tahap awal. Jadi proses Rasulullah ketika dulu dia masuk menjadi Rasul itu seringkali dia dapat ujian begini-begini, nanti hasil akhirnya itu mengembirakan Rasulullah. Meskipun prosesnya itu agak susah, agak rumit, dan kemudian banyak tantangan di situ, banyak kemudian seterusnya. Tapi walal akhirnya itu akan lebih baik. Demikian juga orang ketika proses bekerja gitu ya, bekerja awal begini-begini, akhirnya itu lebih baik. Namanya orang proses itu ya selamanya akan lebih susah daripada akhirnya gitu ya. Tapi tidak ada akhir tanpa proses. Nah, itu rumus. Nah, terjemah tafsir ya, Anda bisa menggunakan ini untuk yang lainnya ya. Misalkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, dulu saya artikan yang beriman pada yang gaib. Karena yusaddiqnya gitu ya. Tapi kalau saya memahami ya alladzina yu'minuna bil yang merasa aman gitu ya, dengan al-ghaib. Karena sekarang kalau meyakini itu belum tentu kita merasa nyaman kan. Jadi saya lebih suka dan yang merasa aman dengan al-ghaib. Kalau saya lebih suka mengartikan begitu. Nah, bisa contoh yang lain misalkan ketika Anda mau memahami ya, intinya ada dua jenis ini. Terjemah tafsiriyah lebih luas daripada terjemah harfiah. Jadi terjemah tafsiriyah lebih luas. Kenapa? Karena dia masuk pemahaman di situ dan bagaimana memahamkan kata dan pemahaman itu kepada pengguna. Ini dia rencana. Jadi itu terjemah tafsiriyah lebih luas gitu ya. Kemudian terjemah tafsiriyah dapat bersumber dari kitab-kitab tafsir mu'tabar. Ya, jadi kalau Anda membaca kitab tafsir kemudian
buka terjemahan kemudian Anda kritik gitu ya, kayak contoh ini tadi ya, terjemahannya adalah modelnya begini. Nah kemudian di tafsir itu kalau jenengan nanti buka tafsir walal akhiratu khairul laka minal ula, ya dua ini gitu, alam akhirat atau hasil akhir itu, atau tahap akhir itu. Jadi kitab-kitab muktabar dan ini yang terbaik, dan ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu, yang awal-awal seperti Mahmud Yunus, kemudian Al-Azhar, kemudian ini ya, dan tafsir-tafsir Quran yang pendek-pendek itu ya, itu rata-rata mereka begini. Nah yang terakhir kemudian bisa juga dari hasil pemahaman tafsir seseorang berdasarkan kaidah dan ilmu tafsir. Jadi kalau Anda membaca dan kemudian Anda menemukan satu pemahaman, nah dan berdasarkan kaidah-kaidah boleh Anda pakai itu. Nah itu disebut dengan tafsir ya. Nah kalau lebih jelas lagi adalah ketika jenengan menafsirkan di terjemah tafsir ya M. Talib itu, Anda lihat di sana kadangkala itu argumentasinya adalah argumentasi perasaan, jadi kesan gitu ya, kesan. Jadi kesan itu kan perasaan itu adalah pemahaman tafsir seseorang kan gitu. Barangkali ini sebagai pelengkap ya, saya mohon maaf tidak bisa menyuguhkan yang lebih banyak detailnya, banyak contohnya karena terbatasnya waktu. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.